Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tia? Alhamdulillah baik. Bu Cicu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga. Oke, sekarang kita bertemu untuk membahas kegiatan besok saat observasi ya. Nanti sebelum saya melakukan supervisi akademik terhadap Bu Tia, hari ini saya akan mengajak Bu Tia untuk berdiskusi nih. Kira-kira apa nih yang Bu Tia harapkan dari diskusi kita hari ini sebelum besok kita akan melaksanakan supervisi akademik. Ya, saya harap setelah diskusi ini saya dapat maksimal nanti ketika observasi, memaksimalkan apa yang ingin saya capai, yaitu adalah untuk membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman di kelas. Oke, dari harapan Bu Tia tadi kira-kira untuk besok saat supervisi akademik materi apa nih yang akan Ibu Tia sampaikan? Untuk materi, karena akan observasi di kelas 9, maka saya akan mengambil materi homeostasis tentang pengaturan suhu dan juga gula darah. Oke, dari materi tersebut adakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat melakukan pembelajaran di kelas nantinya? Ya. Saya harapkan setelah nanti siswa mendapatkan materi tentang homeostasis, saya harap siswa ini dapat mengerti dan juga dapat memahami terkait bagaimana tubuh mereka itu bisa mencapai kondisi idealnya. Salah satunya adalah bagaimana tubuh mereka bisa mengatur suhu dan juga bagaimana tubuh mereka bisa menyeimbangkan gula dalam darah di tubuh mereka tersebut. Wah, luar biasa ya tujuannya. Jadi Bu Tia ingin menyadarkan anak bahwa ternyata fungsi tubuh itu banyak dan bisa menyesuaikan tadi ya. Kemudian untuk area yang akan Bu Tia kembangkan sendiri saat pembelajaran kira-kira apa saja? Untuk area yang ingin saya kembangkan, saya berharap gitu dan juga saya ingin sekali untuk mengembangkan suasana lingkungan belajar yang dapat nyaman, terasa nyaman oleh anak-anak, sehingga ketika mereka belajar tentang materi ini atau biologi, mereka merasa dekat dengan materi tersebut dan harapannya nanti mereka bisa menerapkannya gitu untuk tubuh mereka sendiri, apalagi ini berkaitan sekali dengan tubuh mereka dan kesehatan. Iya, betul. Kadang memang kita sebagai manusia tidak sadar gitu ya akan kerja tubuh yang terlalu banyak, bahkan kadang tidak menyayangi diri sendiri ya, karena kekurang sadaran itu ya tadi ya. Berarti fokus observasi Bu Tia tadi adalah mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman seperti itu ya. Kemudian untuk area penilaiannya nih, Bu Tia akan lebih cenderung ke afektifnya kah, kognitifnya kah, atau psikomotornya nih? Saya mungkin akan lebih memfokuskan ke aspek afektifnya, gitu ya, ke sikap, karena tadi yang saya inginkan mereka dapat bersikap terhadap diri mereka sendiri gitu. Salah satu mencintai diri mereka sendiri, dan mungkin dengan adanya materi ini saya ingin mereka mengubah kebiasaan mereka, apalagi kebiasaan makan atau konsumsi minuman gitu. Oh iya, betul, luar biasa sekali ya. Berarti nanti fokus penilaiannya lebih ke afektifnya atau sikapnya ya Bu ya. Memang kita sadari anak-anak Gen Z ya, Gen Alpha juga ya, itu memang untuk konsumsi makanan dan minuman itu sangat kurang sehat gitu ya, kalau dilihat-lihat jajanannya junk food seperti itu ya. Kemudian agar tadi tujuan yang sudah Bu Tia paparkan tadi bisa tercapai, strategi apa yang nantinya akan Ibu terapkan di kelas saat pembelajaran tersebut? Untuk strategi, mungkin pertama saya akan menayangkan video gitu ya terkait dengan apa itu homeostasis, kemudian saya jelaskan, kemudian juga ada studi kasus terkait dengan homeostasis ini, bagaimana tadi pengaturan suhu, kemudian apalagi yang ingin saya titik beratkan adalah bagaimana ketika mereka mengkonsumsi makanan-makanan tertentu atau minuman tertentu yang ternyata mengandung banyak gula, terutama minuman gitu. Kalau di sini kebanyakan anak-anak itu minum satu merek minuman, gak boleh sebut merek ya, kok boleh? skip ya, minuman berenergi lah gitu. Nah, ternyata minuman berenergi ini punya dampak gitu untuk tubuh mereka. Nah, saya ingin menyadarkan ini agar ya konsumsinya bisa dikurangi lah. Betul. Oke,
Sangat ini ya, sangat kreatif tadi strateginya, menayangkan video dulu pengantar lah ya, agar mereka lebih memahami apa itu homeostatis. Kemudian nantinya akan ada studi kasus ya, contoh-contoh nyata yang ternyata mereka juga secara tidak sadar alami gitu ya. Mungkin karena kurang sadar saja. Kemudian kira-kira nantinya ketika menerapkan pembelajaran ini, ada nggak sih kendala atau hambatan yang Bu Tia pikirkan? Mungkin kalau hambatan untuk kelas yang nanti akan diobservasi, kelas ini memang cenderung kurang aktif siswanya. Memang mereka tidak banyak bersuara, entah mungkin karena malu atau karena sebenarnya mereka bisa, tapi ya kebanyakan memang suaranya kecil ya, mungkin karena malu gitu. Mungkin itu sih yang jadi hambatan untuk saya, untuk kalau kita akan berdiskusi mungkin agak sulit untuk kelas ini. Oke. Berarti hambatannya dari segi kurang aktif karena malu, rasa malu tadi ya. Memang kebanyakan anak sekarang entah kenapa kalau sudah bersuara di kelas tuh tiba-tiba jadi diam gitu ya. Padahal kalau di luar kelas kayaknya jeritan gitu ya Bu ya. Sekali. Nah, dari kendala yang tadi Bu Tia sampaikan, kira-kira solusi seperti apa yang akan Bu Tia terapkan untuk sebagai apa namanya ya, mengurangi hambatan yang tadi sekiranya akan dihadapi Bu Tia di kelas? Mungkin kalau untuk solusi, saya coba untuk bertanya kepada anaknya secara personal gitu ya, langsung tunjuk gitu nama anaknya siapa, kemudian saya tanyakan bagaimana pendapat mereka, karena kebanyakan ketika ditanyakan pendapatnya secara umum, mereka tidak akan berani untuk angkat tangan gitu. Tapi ketika ditanya by name, mereka akan menjawab lah, paling tidak menjawab dan mengemukakan pendapat mereka. Oke, solusi yang luar biasa ya Bu, dan menurut saya juga solusi yang tepat, karena tadi seperti yang Bu Tia sampaikan, kalau anak ditunjuk secara umum, mereka mempunyai kecenderungan untuk diam ya Bu ya, karena rasa malu tadi. Jadi ditunjuk secara by name itu menurut saya juga solusi yang luar biasa, dan semoga nanti solusi yang Bu Tia pikirkan hari ini besok saat observasi bisa terlaksana dan menjadi solusi untuk hambatan yang mungkin akan terjadi saat pembelajaran besok ya Bu ya. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, kita diskusi sudah lumayan lama di awal tadi, sebelum kegiatan observasi besok. Dari hasil diskusi kita hari ini, apakah menurut Bu Tia sudah tercapai tujuan yang diharapkan di awal tadi Bu Tia? Saya rasa sudah tercapai gitu dengan diskusi kita. Jadi saya mengemukakan apa yang mau saya lakukan, kemudian saya juga dapat masukan dari Bu Cucu gitu untuk nanti besok ketika observasi diterapkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tia. Dengan Bu Tia merasa bahwa tujuan diskusi kita hari ini sudah tercapai, saya juga ikut merasa senang. Semoga besok saat pelaksanaan observasi, semuanya yang Bu Tia rencanakan bisa berjalan lancar. Hambatan yang mungkin sekarang terpikirkan, syukur-syukur besok tidak terjadi. Kemudian kalaupun terjadi, solusi yang sudah Bu Tia paparkan juga bisa menjadi solusi terbaik seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi di observasi besok. Intinya semoga lancar, sukses selalu untuk Bu Tia, dan tetap semangat untuk mendidik dan mengajarkan anak bangsa untuk menjadi generasi yang lebih baik ya Bu Tia ya. Terima kasih Bu Cucu. Ya, terima kasih waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk? Semua. Terus masuk semua ya untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa?
yang lainnya. Sekarang sedang musim apa ya? Kalau sedang musim hujan seperti ini, bagaimana rasanya? Nanti kita akan memiliki tujuan ya, tujuan pembelajaran. Yaitu adalah yang pertama kalian mengenal apa itu homeostasis. Kemudian bagaimana mekanisme homeostasis yang nantinya pada akhirnya kalian itu akan bisa menentukan sikap dan juga mengenal diri kalian sendiri, tubuh kalian. Oh, jika aku mengkonsumsi ini hasilnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan kita pelajari di bab homeostasis. Sebelum kita masuk ke materi, kita peregangan dulu ya. Ingat yang pelajari tepuk 1, 2 sampai 5. Ya. Terkompakan kalian ya. Apa kan tepuknya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Maaf, kok salah ya tepukannya ya? Coba diulang lagi. Tepuk 5 2 kali. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang homeostasis, nanti kalian akan melakukan diskusi dengan kelompok yang sebelumnya sudah ibu buat ya. Ya. Silakan nanti berkelompok. Nanti akan ada tayangan video untuk kalian yang memang lebih suka untuk menonton. Nah, untuk yang lebih suka untuk membaca, silakan membaca artikel ataupun membaca bacaan yang ada di buku kalian masing-masing. Sekarang silakan kalian boleh berkelompok terlebih dahulu. Langsung dibuat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang homeostasis. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Hayyuti. Nama saya Andri Daya Ramadhani. Nama saya Desi Okarata. Nama saya Muhammad Bergerwawan. Nama saya Martin Witaksono. Jadi, homeostasis adalah proses-proses yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal. Sekian dari kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang belum pernah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari presentasi teman-teman kalian yang tadi dapat kita simpulkan apa saja? Homeostasis itu apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucu. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya cerah sekali gitu hari ini. Alhamdulillah. Seperti cuaca di luar ya, cerah, tapi tidak ya, panas. Iya, alhamdulillah. Oke, Bu Tia, kita bertemu lagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi ya Bu. Setelah kemarin kita melakukan wawancara perobservasi, kemudian kemarin saya sempat masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Yang pertama saya ingin menanyakan nih, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melaksanakan observasi bersama saya, Bu? Ya, alhamdulillah perasaannya lega ya Bu Lega, Cucu, ya. karena akhirnya gitu saya sudah bisa melaksanakan apa yang direncanakan sebelumnya, direncanakan pada pertemuan sebelumnya. Lalu saya terapkan gitu di kelas, ya alhamdulillah rasanya ya lega. Oke. Tapi nggak grogi kan ya Bu, itu misalnya Bu ya? Enggak. Enggak, biasa saja ya, karena Ya, alhamdulillah, saya kan bukan biasa. untuk menilai ya Bu ya. Betul. Betul. Kemudian menurut Bu Tia, selama kemarin melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu, hal baik apa yang sudah Bu Tia lakukan gitu? Ya, untuk hal baik, mungkin ketika saya kemarin mengajar, saya sudah mampu untuk membuat beberapa anak untuk bisa aktif gitu dalam pembelajaran materi sebelumnya. Ya, anak-anak yang biasanya tidak aktif pun kemarin sudah beberapa mulai mau berbicara, Ya, betul. sudah ada kemajuan lah. Oke, betul Bu. Seperti yang Ibu sampaikan, saya juga setelah melihat pembelajaran Bu Tia sudah mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana kelas yang nyaman sesuai dengan area pengembangan yang kemarin Ibu Tia ingin capai ya Bu ya. Ya. Kemudian saya juga lihat ya hanya sebagian kecil lah anak yang masih terlihat cuek gitu ya Bu ya. Padahal apa yang sudah dilakukan Bu Tia itu sudah sangat luar biasa nih. Terima Kemudian kalau misalnya Bu Tia menilai nih ya diri Bu Tia, performa Bu Tia kemarin dari angka 1 sampai 10. Nah, posisi Bu Tia itu menurut Bu Tia itu ada di posisi berapa, Bu? Berapa ya? Karena saya sendiri nih yang menilai. Ya, betul. Ya mungkin di angka 8,5 mungkin ya Bu. 8,5. Ya sudah, menurut saya sudah cukup baik gitu, karena sudah sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai di awal gitu. Tapi memang tentu saja masih ada beberapa perbaikan gitu yang harus saya benahi gitu. Terutama ya beberapa siswa yang masih cuek gitu dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke. Tadi Ibu mengatakan Ibu sudah di posisi 8,5 itu udah sangat bagus ya Bu ya. Tinggal kurang 1,5 untuk ke angka 10, tapi kan ya namanya juga manusia ya Bu, untuk mendekati di angka 10 itu butuh proses. Nah, tadi Bu Tia juga mengatakan ada beberapa yang perlu diperbaiki gitu ya Bu. Nah, hal apa saja sih yang menurut Bu Tia perlu ditingkatkan dalam pembelajaran Bu Tia selanjutnya? Yang perlu ditingkatkan mungkin melihat dari ternyata ada beberapa anak yang cenderung cuek dan kurang antusias gitu dalam pembelajaran. Mungkin ada beberapa hal yang kurang mengena gitu di mereka, sehingga mungkin nanti kedepannya saya akan mencari metode pembelajaran yang lain, atau bisa juga saya mengubah kondisi kelas, bisa dengan di kelas atau saya ajak keluar belajar di luar gitu, ataupun di laboratorium kayak. Oke, berarti tadi hal yang perlu tingkatkannya adalah masih ada beberapa anak yang cuek ya Bu. Ya. Jadi Bu Tia nanti seperti yang akan Bu Tia katakan tadi, akan melakukan metode pembelajaran yang lain, seperti tadi melakukan pembelajaran di luar kelas mungkin ya Bu, bisa dicoba. Mungkin anak tersebut kalau di kelas cuek karena bosan mungkin ya Bu. Mungkin Jadi ya beda cara belajarnya. Oke, Mungkin cara dia lebih suka belajarnya. pakai gerakan tubuhnya gitu. Jadi iya, butuh betul. lari-lari mungkin ya. Ya, iya, Jadi betul. harus di luar. Oke, bisa dicoba ya Bu Tia ya Bu. Terus kira-kira rencana tersebut akan Ibu terapkan kapan nih? Rencananya saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya. Ya. Kalau boleh tahu hari apa Ibu ya? Pembelajaran berikutnya berarti di hari besok. Oh, besok Kamis. Ya, di hari Kamis. Enggak. Boleh saya masuk lagi ke kelas Bu Tia gitu ya Bu, ya, untuk melihat aja sih gitu respon anak tersebut yang tadi cuek, apakah sudah ada peningkatan dengan tadi Bu Tia ingin mengajak anak tersebut belajar di luar kelas gitu, boleh Bu? Boleh, tentu saja boleh Bu Cucu. Oke, terima kasih Bu Tia. Kemudian dari rencana tadi Bu Tia yang sudah paparkan dan akan dilaksanakan di hari Kamis besok,
siapa saja yang akan Bu Tia libatkan gitu untuk mensukseskan rencana Bu Tia itu? Yang saya libatkan rekan-rekan guru yang lain, terutama guru IPA. Saya ingin berdiskusi kembali gitu terkait dengan metode apa sih yang bisa saya terapkan untuk anak-anak yang seperti ini gitu. Mungkin dari guru-guru yang lain pasti ada metode yang belum pernah saya coba untuk lakukan. Mungkin juga saya berdiskusi dengan Bu Cucu ya. Tolong bimbingannya. Sharing Bu. Ya Kan sharing, dibimbing. oke, sharing kalau mohon sharingnya gitu untuk apa sih kira-kira yang bisa saya terapkan gitu agar anak-anak bisa lebih semangat lagi dan antusias. Oke, baik. Rencana Bu Tia tadi sudah sangat bagus, ingin menempatkan rekan guru lain, guru IPA. Nah, mungkin guru IPA yang senior juga ya Bu, karena kita kan masih junior. Mungkin pengalaman mereka lebih banyak gitu deh. Kemudian dari yang sudah kita diskusikan di awal itu, komitmen apa yang akan Bu Tia terapkan untuk peningkatan pembelajaran IPA yang lebih berkualitas lagi di kelas Bu Tia? Komitmennya tentu saja saya akan terus belajar ya Bu Cucu, karena saya rasa mungkin masih banyak hal yang masih saya belum ketahui gitu. Masih banyak yang belum saya eksplor. Jadi belajar kemudian tetap konsisten dengan saya mengajar dan juga mencari-cari referensi-referensi pembelajaran yang bisa berpihak gitu kepada murid kita. Oke, luar biasa pemaparannya Bu Tia. Ya, sependapat memang memulai itu lebih mudah daripada menjaga kekonsistenannya ya Bu ya. Gitu. Terus ini yang terakhir ya Bu, dari kemarin kita sudah melakukan praobservasi, observasi, sampai sekarang kita berada di tahap pasca observasi. Kesimpulan apa atau pembelajaran apa yang sudah Bu Tia ambil gitu dari prosesnya dari awal sampai akhir ini Bu? Mungkin pembelajarannya ini, ketika kita akan memulai pembelajaran, kita harus merancang rencana yang sangat matang gitu ya, untuk diterapkan ke siswa-siswa kita dan menentukan tujuan yang spesifik, kita mau pembelajaran seperti apa. Kemudian observasi, ternyata mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi pasti itu selalu ada gitu. Itu akan menjadi evaluasi bagi saya, pembelajaran bagi saya. Lalu sekarang pun dengan saya berdiskusi dengan Bu Cucu, saya juga mendapatkan evaluasi yang lain, itu kan terkait dengan bagaimana saya mengajar di kelas, bagaimana harusnya saya memperlakukan murid gitu kan, dan bagaimana nanti motivasi saya gitu untuk kedepannya, untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa pemaparannya Bu Tia. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya agar bisa melakukan observasi di kelas Bu Tia, terus waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Semoga Bu Tia dan kita semua bisa menjadi guru yang bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, supaya murid-murid kita juga menjadi murid-murid yang berkualitas dan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mungkin sekian dulu wawancara pasca observasi kali ini. Mohon maaf apabila selama melakukan kegiatan wawancara atau observasi banyak salah dari saya gitu ya Bu ya. Ya, sekian dari saya mungkin ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.